Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi ke channel YouTube saya yang akan memutarkan seputar informasi yang bermanfaat dan juga terpelajar. Dan pada kali ini, saya kembali untuk mereview jurnal dalam 14 poin. Dan pada kali ini, saya akan mereview jurnal yang berjudul tentang pengaruh corporate social performance, bisnis strategi, blockchain, dan corporate sustainability terhadap ekonomi performance yang disusun oleh Ari Eksandi dan Ririn Narulita. Dan sebelum itu, perkenalkan kembali nama saya Fardila Akilahaya dan NIM saya 18622011351 dan saya dari kelas 7 shift 2 dan saya dari Universitas Muhammadiyah Tangerang dan saya membuat review jurnal ini sekalian sharing dan juga memenuhi tugas seminar penelitian akuntansi saya. Dan tidak tunggu lama-lama, mari kita belajar bareng-bareng dalam mereview 14 jurnal dalam judul ini. Poin yang pertama. Poin yang pertama itu apa yang menjadi motivasi atau isu, riset gap, atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Dan motivasinya itu adalah dalam era perekonomian pasar seperti sekarang ini, persaingan bisnis di Indonesia itu telah kemajuan dan sangat pesat. Dan semakin bertambahnya jumlah perusahaan dalam negeri. Dan salah satunya yang dibentuk yaitu masyarakat ekonomi ASEAN yang merupakan tonggak bagi penerapan liberalisasi ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal atau single market and production base yang menurut dari Usman 2016. Dan tujuannya itu untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN menurut Deklarasi 2018. Riset gap-nya yaitu economy performance atau kinerja ekonomi merupakan kinerja perusahaan secara relatif dalam suatu industri yang sama ditandai dengan return tahunan industri yang bersangkutan menurut Dewi dan Wiraseda 2017. Dan sebagian besar perusahaan belum menyadari pentingnya corporate sustainability, maka perusahaan akan memiliki tingkat transparansi yang rendah. Transparansi merupakan salah satu indikator data dari perusahaan, maka transparansi berdampak pada tata kelola yang kurang berpengaruh dan sehingga mempengaruhi buruknya dari perusahaan tersebut. Dan untuk fenomenanya, yaitu fenomena dalam penelitian ini, sebagian besar yang menyadari sustainability perusahaan pentingnya, maka perusahaan akan memiliki tingkat yang rendah. Transparansinya merupakan salah satu indikator tata kelola perusahaan, maka transparansi yang rendah berdampak pada tata kelola yang kurang baik, sehingga mempengaruhi cerminan yang buruk bagi perusahaan. Dan untuk kritikannya, menurut saya peneliti kurang jelas dalam menyampaikan motivasi, isu atau riset gap, dan fenomena yang terkait dengan penelitian ini. Seharusnya, peneliti itu membuat penelitian dengan baik dan menjelaskan dengan jelas agar review tidak mengalami hambatan dalam proses membacanya. Lanjut kita ke poin yang kedua, jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Nah, di sini sudah ada tertera menurut Jenderal Godi KA, Bintara, Dewi NKN, Sandi, dan Pailosa Pusita. Dan kritikannya itu tidak ada kritik dalam poin ini. Peneliti sudah menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Lanjut kita ke poin yang ketiga, apa yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini.
Dan untuk kebaruan dari penelitian ini yaitu salah satunya fenomena MEA yang merupakan tonggak bagi dari penerapan liberalisasi ASEAN. Banyak produk impor yang akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk luar yang lebih berkualitas. Dengan itu, peneliti menggunakan variabel penelitian yang diduga dapat mempengaruhi ekonomi performance, yaitu corporate social performance, business strategi, blockchain, dengan database management system yang menjadikan fokus utama keterbaruan dalam penelitian ini dan corporate sustainability-nya. Dan menurut kritikan saya, peneliti telah menuliskan novelty dalam penelitian ini secara implisit di bagian pendahuluan mengenai keterbaruan penemuan penelitian untuk memudahkan pembaca mengetahui apa saja temuan keterbaruan dan pembeda penelitian lainnya dengan variabel penelitian yang sama. Dan poin yang keempat yaitu apa research question atau perumusan masalah dari penelitian ini. Dan di sini untuk perumusan masalahnya apa yang menjadi yang mempengaruhi corporate social performance dalam ekonomi performance-nya? Apakah bisnis strategi mempengaruhi ekonomi performance dan apakah blockchain mempengaruhi ekonomi performance? Apakah corporate sustainability mempengaruhi ekonomi performance? Dan kritikannya itu, peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah itu dengan jelas. Dan perumusan masalah itu hanya tersirat secara implisit. Seharusnya perumusan masalah dijelaskan di bagian latar belakang penelitian. Dan perumusan masalah yang disajikan di atas itu merupakan penelaahan dari reviewers merujuk pada hipotesis dalam penelitian ini. Dan yang poin yang kelima, apa tujuan penelitian ini? Ini dari perumusan masalahnya, yaitu untuk mengetahui corporate social performance terhadap economic performance, untuk mengetahui pengaruh bisnis strategi terhadap ekonomi performance. 3. Untuk mempengaruhi blockchain terhadap ekonomi performance. Dan keempat, untuk mengetahui pengaruh corporate sustainability terhadap ekonomi performance. Dan kritikannya, peneliti mengkonsep tujuan penelitian dalam bentuk hipotesis penelitian. Seharusnya, antara tujuan penelitian dan hipotesis dibuat dalam bagian yang terpisah. Dan poin yang keenam, apakah kontribusi dari penelitian ini? Dan dalam kontribusinya ini, dia memfokuskan pada strategi bisnis perusahaan yang paling dasarnya itu sangat penting dipahami dan diterapkan secara tepat. Agar perusahaan unggul tuh atau pesaing, dia tuh mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan yang akan mendatang. Dan peran sistem teknologi blockchain dan corporate sustainability-nya itu menjadi lebih penting, akan menaikkan integritas laporan keuangan yang menumbuhkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal pada perusahaan. Dan kritikannya itu peneliti hanya menjelaskan kontribusi secara general, harusnya disampaikan secara spesifiknya lagi. Dan yang ketujuh, poin yang ketujuh yaitu apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu stewardship theory, positive accounting theory, teori stakeholder. Dan kritikannya itu tidak ada kritikan dalam poin ini karena penulis sudah cukup menjelaskan mengenai grand teorinya. Dan yang kedelapan, jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Yang pertama itu untuk stewardship yang teorinya itu hubungannya itu dalam ekonomi performance itu manajer itu tidak termotivasi oleh tujuan individu, melainkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Dan yang kedua itu teori accounting positif. Nah, yang di sini itu terletak pada sikap manajemen yang menggunakan kemampuan serta kompetisi pemahaman pengetahuan akuntansinya. Dan untuk teori stakeholdernya itu dalam penelitian ini corporate performance itu menjadi strategi perusahaan yang memenuhi kepentingan perusahaan dan keuangannya. Dan kritikan ini peneliti sudah cukup menjelaskan keterkaitan grand teori yang akan digunakannya. Nah, lanjut kita ke poin yang ke-9 yaitu kerangka konseptualnya. Nah, sini
sudah saya buat kerangka konseptualnya. Economic performance itu salah satu variabel Y yang menjadi variabel dependen yang akan uh, menjadi suatu penelitian yang utamanya juga. Ini sudah ada variabel X-nya, corporate social performance, yaitu bisnis strategi, blockchain, dan corporate sustainability. Dan kritikannya itu, peneliti tidak menjelaskan kerangka konseptualnya secara implisit. Dan yang ke-10 yaitu apakah hipotesis penelitiannya. Di sini untuk hipotesis yang pertama, corporate social performance itu tidak mempengaruhi economic performance dan bisnis strategi itu mempengaruhi economic performance dan blockchain itu tidak mempengaruhi economic performance. Yang hipotesis yang keempat, corporate sustainability tidak mempengaruhi corporate economic performance. Dan kritikannya itu tidak ada kritikan pada poin ini karena seluruh hipotesis tersebut sudah digambarkan kerangkanya dalam rangka konsep. Dan poin yang ke-11 ini, jelaskan metode penelitian yang digunakan rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Dan rancangan penelitiannya ini dia menggunakan analisis laju atau path analysis dan ketikanya itu peneliti tidak menampilkan penelitiannya secara jelas. Dan peneliti ini menggunakan path analysis jalur itu dalam perancangan penelitian ini. Dan teknik penarikan sampelnya itu dia menggunakan teknik purposive sampling. Dan unit analisisnya itu dari 85 perusahaan manufaktur, hanya 17 perusahaan yang memenuhi kriterianya. Jenis datanya ini dia data sekunder yang diambil dari metode studi dokumentasi dan laporan keuangan yang didapat melalui website. Dan metode analisis datanya ini dia yaitu analisis statistik deduktif. Ya, ini dia menunjukkan nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Dan estimasi model regresi data panelnya ini yaitu menunjukkan common effect model, fixed effect model, dan random effect model. Dan pemilihan metode regresi data panelnya ini ada uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Dalam uji asumsi klasik, itu dia ada uji multikolinearitas, uji heteroskedasitas, dan untuk modal persamaan regresi data panelnya, dia menggunakan analisis regresi data panel. Dalam uji hipotesisnya itu uji kelayakan model. Dan untuk koefisien determinasi, yaitu menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat menurut Eksandi 2018. Dan uji hipotesis secara parsial itu dia mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas dengan variabel yang terkait dengan secara parsial. Dan yang poin yang ke-12, jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Di sini sudah dijelaskan rumusannya. ECP itu ekonomi performance-nya. Dia itu kritikannya tidak ada kritik untuk poin ini karena peneliti sudah menampilkan dengan jelas persamaan regresinya secara jelas. Dan untuk yang poin yang ke-13, ini dia menjelaskan pembahasan hasil penelitian statistik sensitif, hasil kelayakan model, dan hasil uji hipotesis dan pembuktiannya. Dalam statistik sensitif ini, untuk nilai mean ini, yang nilai tertingginya itu yaitu dari bisnis strategi, dan untuk mediannya yang paling tertinggi itu sama bisnis strategi dan maksimumnya itu sama untuk bisnis strateginya. Dan untuk hasil uji kelayakan modelnya itu dari uji Chow, propnya itu 0,00. Dan di sini sudah dijelaskan uji asumsi klasiknya, heterokodasitasnya, dan uji T-nya. Dan menurut saya tidak ada kritikan poin ini karena peneliti sudah menampilkan hasil analisis secara jelas. Yang poin yang ke-13, apakah kesimpulan dan keterbatasan implikasi dari penelitian ini?
sini ada variabel corporate social performance. Ini dia tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance dan untuk variabel bisnis strategi itu dia memiliki pengaruh terhadap economic performance, dan blockchain itu tidak memiliki pengaruh, dan corporate sustainability itu tidak memiliki pengaruh. Dan keterbatasannya itu periode penelitian yang digunakan hanya 5 tahun, sehingga data yang diambil kemungkinan kurang mencerminkan kondisi perusahaan dalam jangka panjang. Masih banyaknya perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang asing seperti US dollar. Dan terhadap perusahaan yang tidak melakukan pembagian dividen yang mengakibatkan sampel perusahaan yang menjadi terbatas. Dan untuk yang keempat, variabel yang digunakan penelitian ini masih terbatas. Variabel independennya corporate social performance, business strategi, dan corporate stability, dan variabel dependennya itu economic performance, yang masing-masing hanya satu proksi. Dan implikasinya tidak ada, dan kritikannya peneliti tidak menjelaskan implikasi penelitiannya. Harusnya menjelaskan penelitian ini sebagai masukan bagi perusahaan dan stakeholder terkait penelitian ini. Ya, sekian untuk pembahasan reviewan jurnal pada kali ini dalam 14 poin. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurangnya penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.